Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa harian untuk pair forex dan juga USD atau gold untuk tanggal 25 Agustus 2021. Untuk pair yang pertama kita mulai dari AUD USD. Nah, di sini boleh kita lihat untuk AUD USD setelah di breakout untuk resisten ini, harga bergerak naik ke resisten selanjutnya dan tertahan di resisten yang cukup kuat di sini. Karena masih kuat untuk naik di sini untuk AUD USD, maka nanti untuk harga berkemungkinan breakout nanti resisten yang ini. Jika nanti seperti itu bisa di breakout, maka untuk AUD USD akan bergerak naik sampai ke sini. Nah, ke sini nantinya. Atau nanti bisa juga sampai resisten teralan ini. Akan tetapi jika resisten ini tidak di breakout, maka untuk AUD USD bisa nanti dibantulkan ke bawah atau ke area supportnya yang di sini, yaitu di sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk resisten yang tadi. Jika bisa di breakout, harga akan lanjut bergerak naik. Tetapi jika tidak bisa di breakout, maka untuk AUD USD akan bergerak turun. Nah, di sini saya akan menarik juga sebuah support, yang dimana jika support ini bisa di breakdown, maka untuk AUD USD bisa nanti valid bergerak turun sampai ke support selanjutnya yang di sini. Dengan tetapi secara pergerakannya yang di sini untuk AUD USD lebih dominan nanti bergerak naik sampai resisten terlalannya. Dan sebaiknya nanti memperhatikan untuk resisten ini dan juga resisten terlalan ini. Jika nanti mampu breakout untuk resisten terlalan ini, maka untuk AUD USD bisa nanti lanjut bergerak naik sampai ke sini. Nah, ke area yang ini. Jika mampu breakout untuk resisten terlalannya. Sebaiknya itu menggambarkan sebuah resisten teralan di sini. Nah, ditarik dari sini, dan ditarik dari sini ke sini, supaya nanti teman-teman mengetahui kapan harga break untuk resisten teralannya. Nah, tetapi secara di sini untuk AUD USD untuk bergerak naik ke sana, harga harus bisa break dulu untuk resisten yang ini di harga 0.72689. Jika bisa di breakout, harga akan lanjut bergerak naik. Tetapi jika tidak, maka untuk AUD USD bisa nanti dibantulkan ke bawah. Lalu untuk Euro USD, boleh kita lihat di sini, harga sudah breakout untuk resisten teralan yang warna putih ini. Sudah di breakout di sini, di breakout, lalu harga bergerak turun untuk retest, lalu lanjut bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk Euro USD bisa nanti lanjut bergerak naik sampai ke sini. Pertama di sini, lalu ke sini. Nah, kemungkinan untuk Euro USD bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Karena secara trendline yang ini, resisten trendline sudah di breakout oleh harga di sini. Akan tetapi bisa juga nanti untuk Euro USD bergerak turun dulu untuk koreksi, bergerak turun ke sini, lalu nanti lanjut bergerak naik. Nah, sebaiknya kita memperhatikan untuk titik support ini, supaya nanti teman-teman mengetahui sampai mana nanti harga koreksi untuk Euro USD. Dan untuk menarik support trendline di sini menurut saya kurang bagus, tetapi bisa kita tarik pertama dari sini. Kalau dari sini kurang valid menurut saya. Nah, kemungkinan untuk Euro USD bisa nanti bergerak turun ke support trendline ini, lalu nanti lanjut bergerak naik ke targetnya. Akan tetapi jika breakdown nanti support trendline ini, maka untuk Euro USD bisa nanti bergerak turun sampai ke area yang ini. Sebentar saya putar sebuah area di sini. Nah, bisa nanti bergerak turun ke sini.
Sebaiknya nanti memperhatikan untuk support ralian ini dan juga titik support yang di sini. Jika di breakdown, maka untuk EURUSD akan bergerak turun ke sini. Akan tetapi secara sebuah channel pada EURUSD ini, untuk EURUSD saat berkemungkinan naik sampai resisten channelnya. Oleh karena itu untuk EURUSD saat berkemungkinan naik nantinya, yang dimana juga harga sudah breakout untuk resisten ralian ini. Jadi nanti untuk EURUSD saat berkemungkinan naik ke targetnya yang di sini dulu, dan boleh juga nanti untuk targetnya di sini. Nah, tetapi jika nanti bisa di breakdown untuk support ralian ini, maka untuk EURUSD bisa bergerak turun dalam jangka pendek dulu ke sini ke arah demand yang di sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk support ralian ini dan juga titik support yang ini. Lalu untuk GBP yang Jepang, boleh kita lihat di sini, harga sudah breakout untuk resisten ralian ini di breakout di sini. Lalu harga bergerak turun untuk retest dan kemungkinan akan melanjutkan naiknya. Nah, untuk valid lanjut bergerak naik, harga harus bisa breakout dulu untuk resisten ini di harga 150.700. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk GBP Jepang bisa nanti bergerak naik ke sini. Saya tarik dulu resisten ralian. Nah, bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Nah, kira-kira nanti di harga 151.283. Nah, kemungkinan nanti untuk GBP Jepang bisa nanti bergerak naik ke situ jika bisa breakout untuk resisten yang ini. Nah, dan di sini juga saya akan menggambarkan sebuah support trendline dari sini ke sini. Nah, jika nanti untuk GBP Jepang bergerak turun, maka kemungkinan turunnya bisa nanti sampai support trendline ini, lalu nanti mulai bergerak naik. Dan jika naik juga, kemungkinan untuk GBP Jepang bisa nanti ke resisten trendline-nya ke sini, dan nanti bergerak turun kembali. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan sebuah support dan juga resisten trendline seperti ini, supaya teman-teman nanti mengetahui sampai mana atau sampai di mana nanti harga bergerak turun. Nah, kemungkinan turunnya bisa sampai support trendline jika bergerak turun nantinya, lalu mulai bergerak naik. Dan jika bergerak naik, kemungkinan sampai resisten trendline di sini, lalu bisa nanti mulai bergerak turun. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan sebuah support dan juga resisten trendline di sini. Akan tetapi secara resisten trendline yang sudah di breakout di sini, maka untuk GBP Jepang lebih berkemungkinan nanti untuk bergerak naik. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk resisten dan juga support trendline ini. Lalu untuk USD atau gold, boleh kita lihat di sini, harga tidak mampu breakout untuk resisten channelnya ini, tidak mampu di breakout, lalu harga bergerak turun di sini. Nah, untuk lanjut bergerak turun, harga harus bisa breakdown dulu untuk support yang di sini di harga 1800. Jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk USD akan bergerak naik lagi nanti sampai 1805 atau nanti 1806, lalu nanti mulai bergerak turun kembali. Nah, sebaiknya kita memperhatikan untuk support ini yang di harga 1800. Jika bisa di breakdown, maka untuk USD akan bergerak turun sampai ke sini dulu. Pertama di sini di harga 1795, lalu di sini untuk target selanjutnya yaitu di harga 1790. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk support yang ini. Jika bisa langsung di breakdown, maka untuk USD akan bergerak turun ke targetnya yang di sini. Saya ubah dulu ke time frame 1 jam. Nah, untuk USD berpotensi di sini membentuk pola head and shoulder. Makanya tadi saya membuat di sini
bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Kita gambarkan head and shoulder-nya. Di sini untuk left shoulder-nya. Lalu ini head-nya. Lalu kemungkinan turun untuk membuat right shoulder-nya di sini. Nah, kemungkinan untuk WSD akan seperti ini. Bisa nanti bergerak naik, lalu nanti bergerak turun kembali, dan untuk validnya harga harus bisa breakdown dulu untuk supportnya yang di sini. Nah, untuk resisten channel ini bergeser karena saya ubah time frame-nya. Nah, sebenarnya tidak di situ. Nah, jadi kita abaikan saja di time frame 1 jam ini. Kita fokus ke head and shoulder-nya di sini. Nah, kemungkinan akan seperti itu nantinya. Harga akan turun dulu sampai supportnya, lalu bergerak naik untuk membuat right shoulder, lalu berkemungkinan turun. Dan untuk validnya, sekali lagi harga harus bisa breakdown untuk neckline-nya ini, yaitu di 1800. Jika bisa nanti di breakdown setelah membuat right shoulder-nya, dan di breakdown nantinya, maka untuk head and shoulder-nya akan valid. Di breakdown di sini, maka kemungkinan harga akan naik untuk retest, dan nanti melanjutkan turunnya. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk support yang di harga 1800. Coba naik ke time frame 4 jam. Nah, secara di sini untuk pergerakan nanti, jika harga membuat right shoulder-nya masih di bawah dari resisten channel ini. Jadi nanti masih berpotensi untuk bergerak turun jika nanti membuat right shoulder-nya di sini. Nah, kan tapi bisa saja nanti untuk USD tidak membuat right shoulder-nya karena bisa saja di sini sudah memulai ada bearish divergence. Sebentar saya ubah dulu, saya pakai indikator. Nah, boleh kita lihat di sini untuk USD. Nah, boleh kita lihat sebentar. Sudah ada bearish divergence yang dimana pada AWSM oscillator mengarah ke bawah, tetapi pada chart di sini mengarah ke atas. Nah, bisa saja nanti untuk USD langsung breakdown untuk supportnya yang di sini. Jika nanti seperti itu, maka untuk head and shoulder tidak terbentuk, tetapi akan lanjut nanti bergerak turun. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk resistance channel dan juga support yang ini. Dan untuk pergerakan turunnya didukung juga dengan adanya bearish divergence di sini. Jadi sangat berkemungkinan nanti untuk bergerak turun. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa harian untuk pair forex dan juga USD atau gold pada tanggal 25 Agustus 2021. Terima kasih.